Oke, kita mulai dulu. Oke. Halo semua, kembali lagi di apa nih? Nggak tahu nih segmen apa. Kembali di channel gua Yan Society Virtual Universe Indonesia. Dan kali ini gua nggak sendiri, dan kali ini gua ditemani oleh Ryuzaki Kenma. Halo Ryuzaki Kenma. Bentar, ngopi dulu ya, bentar. Anjing. Iwa. Masukin klip itu nggak apa-apa. Oke, halo teman-teman. Halo. Nama gue Ryuzaki Kenma, gue seorang virtual YouTuber yang suka skateboard. Yorotsuko Negishimasu. Itu masukin aja nih yang seruput-seruput tadi biar ada efek-efek. Dan kalau ngedit agak niatan dikit lah gitu. Gua dari kemarin ngedit. Aduh. Gimana nih bro? Gimana nih? Ada apa? Oke, gimana kabarnya bro? Sehat bro? Wah sehat banget, tapi yang nggak sehat udah tuh malam-malam PC-nya ya. Yang nggak sehat tuh PC-nya doang ya, PGA-nya. Ya kalau ada yang belum mau donate silakan. Ya aduh, kalau ada yang belum tahu nih, ini ya si Kenma ada sedikit ada kendala di PC-nya. Problem ya. Ya problem. Gua harus menjual VGA karena ada problem gitu. Kepepet ya. Bener-bener kepepet banget. Ya bener-bener kepepet. Mungkin para penonton, mungkin para viewer mungkin ada yang mau mensupport Ryuzaki Kenma. Silakan datang ke channelnya. Mantap nih. Gue suka nih. Silakan datang ke channelnya. Lihat di deskripsinya ada link Sawaria apa Traktil nih. Link Traktir. Oke, link Traktil. Klik linknya dan lalu donate. Datang promosi. Ya. Aduh. Oke, ya gimana lagi kan kalau Anda ingin mensupport kreator kalian, kalau ya kan selain like, subscribe, share ke teman-teman kalian, bisa lah donate ke kalau ada uang. Bisa. Intinya boleh donate tapi donate boleh, boros jangan. Nggak, lebih ke gini Yanzo. Boleh donate tapi kau harus tahu dulu kebutuhan kau gitu loh. Maksudnya kayak jangan maksain, kalau misalkan emang gak bisa donate, jangan maksain donate gitu loh. Pentingin dulu kebutuhanmu gitu, anjas. Oke, iya. Sorry. Ini kopiku udah habis, astaga. Gini gue kopi loh. Ini lebih nampol banget. Ini kayak ngomong di endorse aja. Kita mah orang itu ngode gitu. Pakai skema kode. Oke, gimana nih? Oke, dari kabar tadi sehat. Oke. Kalau boleh tahu, Anda kan VTuber yang mainnya skateboard nih. Anda mendalami dunia skateboard udah berapa tahun nih? Udah kayak dunia skateboard. Dari berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Dari SMP-an lah, dari SMP kelas 2. Berarti ada mungkin 2 tahun. Bentar, gue hitung dulu. Tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ada mungkin 5 tahunan malah sampai gue lulus. Sampai sekarang pun sebenarnya masih main. Ada mungkin 5 tahunan lah. Udah termasuk 5 tahunan berarti dari kelas 2 setahun. Kelas 2 SMP ini ya, kelas 3 lulus 2 tahun. Terus SMK. Pokoknya segituan lah. Itu pun kayak gue latihannya tuh diseling-seling gitu loh sama volley. Soalnya dulu zaman-zaman sekolah tuh skateboard tuh ya emang hobi pertama gue. Tapi gue juga minat ke volley gitu loh. Jadi kayak dibagi-bagi gitu loh. Jadi nggak setiap hari gue main skateboard terus, tapi seling-selingan kayak hari ini skateboard, hari besoknya volley gitu. Karena gue juga mantan atlet volley juga di sekolah. Pasti lebih tepatnya di SMK kan, volley. Tahu juga sih. Gue mah nggak. Gue dulu nggak mikir kayak, wih banyak cicinya, enggak anjir. Lebih ke gue tuh pengen jago main volley dah gitu. Pengen tinggi dah, itu aja. Waduh, kalau berarti udah 5 tahun itu berarti lo biasanya dalam 5 tahun nih, lo tuh mainnya tuh seminggu berapa kali? Kalau main? Tergantung. Tapi kira-kira berapa kali biasanya? Kok sekali? Seminggu ya? Ya. Seminggu seringnya tuh 3 hari. Seminggu tuh 3 hari. Seminggu 3 hari.
eh itu juga sebenarnya ngacak sih harinya, tapi ya gua sering-seringnya tuh seminggu tuh 3 hari. Soalnya sisanya itu volley gitu loh. Karena latihan rutin emang bener-bener eskul dari sekolah kan, jadi latihannya setiap hari rutin gitu. Tapi biasanya gue main skateboard tuh paling sore-sore sih gitu. Kalau untuk latihan volley tuh antara jam 1, bagusnya fisik kan itu kan jam 1 jam 1-an tuh. Itu Jam tiap 1 hari siang. jam 1. Dulu gue hitam banget anjir. Jam 1 siang. Astaga. Jam 1 siang kan, jam 1 siang tuh lagi panas-panasnya kan. Jam 1 Lagi tidur. Aduh Ken. nah, Tidur tapi siang beda aduh. kalau kalau yang suka olahraga mah pasti fisik tuh jam segitu dimanfaatinnya. Aku gak bisa. Aku bisa enak banget, nggak tahu ya. Mungkin aku lebih suka pagi ya. Ya pokoknya tuh seminggu mungkin adalah tiga kali ya, 3 kali lah. Oke, kalau dari skateboard nih, kalau orang-orang yang belum tahu nih, kalau ada yang tanya, Bang, skateboard itu apa Bang? Coba dijelasin. Menurut lo, skateboard itu gimana? Apa itu? Gimana sorry ulang lagi gimana. Kan masih ada orang nih nanya nih, wih skateboard itu apa Bang? Itu gimana tuh kan? Kok mainnya kok pakai papan gitu, kok papan loncat-loncatin? Nah itu gimana cara jelasinnya? Skateboard itu gimana? Oke, jadi aku jelasin sedikit. Ya. Jadi skateboard tuh adalah olahraga ekstrim yang dimana kita memainkan papan yang beroda, gitu kan. Dimana olahraga ini tuh membutuhkan yang namanya keseimbangan, sama keberanian dan juga apa tuh namanya keberanian dan mental sebenarnya. Soalnya kita balik lagi ya ke kata tadi olahraga ekstrim. Ini cederanya lumayan nggak lucu, sama seperti parkour, BMX, sama pokoknya olahraga ekstrim yang lainnya lah Termasuk ya. pokoknya. Kalau misalkan pengen lebih tahu lanjut lagi tentang skateboard, kalian langsung aja bisa cari di YouTube, banyak banget. Ya di situ bener-bener lebih jelas tuh. Gua ngasih penjelasan sedikit aja ya, gitu biar nggak terlalu panjang. Lebih jelasnya ada banyak di internet. Kalian cari aja, oke? Cari di internet. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Tadi kan lu ini mendalaminya kan 5 tahun tuh belajar skateboard. Trik pertama kali yang lu bisa apa? Trik pertama yang gue bisa, ya. Pertama kali ollie. Itu bener-bener pertama kali dan itu basic ollie. Gak bisa ollie, lu gak bisa trik yang lain. Oh berarti tolak ukurnya di skateboard itu berarti basicnya lu bisa ollie, berarti lu bisa ollie. Semua. Bisa ollie. Soalnya kita harus kalau di skateboard ya, lu nggak bisa ollie. Lu gak bisa trik lain gitu loh. Soalnya trik lain tuh bener-bener ollie kan yang dimana triknya itu lompat gitu kan, kayak ibarat kata kayak ya lompat lah, si skate-nya tuh diangkat gitu kan. Nah kebanyakan trik di skateboard itu banyak banget ada unsur ollie-nya gitu. Jadi ketika mau ngegrind kan kita harus ollie dulu, baru kita diarahin ke si tiangnya grind gitu, sit gitu kan harus lompat dulu tuh ya kan. Terus kickflip itu jelas ollie itu dipakai banget pokoknya. Kickflip, hospital, terus apalagi tornado slash gitu ya disebutnya. Banyak banget sih sebenarnya, jujur trik skateboard itu ya banyak banget bejibun. Malah sekarang di 2021 sekarang nih banyak banget trik-trik yang baru nih. Makanya dengan gua mendalami 5 tahun itu, gua sebenarnya jujur ya, gua tuh tipe orang yang agak sulit untuk kalau orang kan kayak belajar sesuatu tuh kayak ada yang cepet, ada yang lambat. Nah gue tuh lebih ke lambatnya. Soalnya kenapa? Karena gak tahu, emang dari lahir kayak gitu mungkin. Jujur aja, gue mah jujur-jujuran aja. Gue kurang agak lambat lah belajarnya gitu loh. Makanya dalam waktu 5 tahun tuh gue cuman bisa beberapa trik doang gitu loh. Dan itu pun kayak ke-stuck sama jadwal gue volley gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan gue main skateboard bener-bener tiap hari tuh, pas misalkan nih gue nggak main volley lah, skateboard tiap hari bisa tuh gue cepet belajar. Soalnya jujur nih ya, ini menurut gue doang, ini pribadi gue yang udah merasakan mencoba salah satu trik
itu benar-benar kita harus benar-benar menyiapkan mental, harus siap jatuh, harus siap gagal terus gitu kan. Kalau Oli sih kayak apa ya? Kalau Oli sih cuman keseimbangannya kayak paling kayak kejungkir kayak gitu doang, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mengerikan lah kalau kita crash gitu, kalau kita gagal ya. Tapi kalau misalkan kita udah kick flip atau hospital sambil jalan, kita harus jalan nih kencang terus langsung hospital ataupun kick flip. Nah, kalau kau hilang keseimbangan atau kau benar-benar gagal, itu kadang ya gimana nasib sih. Kalau misalkan nasibnya lagi bagus, gak apa ya, cuman jatuhnya kayak biasa, gedubrak gitu jatuhnya doang di gitu. di aspal. Lecet doang gitu. Tapi kalau misalkan lagi nasib buruk, bisa aja kau patah tulang, geser tulangnya. Tergantung gitu. dropnya di mana. Tiba-tiba lagi bagus, mainnya lagi di aspal, jatuh di aspal. Kok pas lagi kickflip dropnya melewati tangga, bisa aja jatuh di tangga. Bisa kebentur lah pala kau itu. Makanya ini agak tips aja ya dariku, karena ini aku udah sebenarnya udah aku, kalau aku sih emang udah biasa ya, nggak pakai alat pengaman. Dulu basic pertama kali aku bener-bener, orang lain pakai pengaman ya, karena gua orangnya jujur nih ya, Bomat. beli bukan kuat, beli skateboard aja udah mahal anjay. Apalagi itu deck kayak gituan tuh, buset, gua gak ada duit. Serius, dulu tuh mahal banget deck tuh sebenarnya, ditambah deck kayak gitu tuh, deck helm tuh mahal cuy. Serius, gue cuman bisa kebeli papannya dong, ya udahlah pakai aja, kuat gue mah kuat gitu kan dulu kayak gitu. Jadi kalau dari gue, kalau misalkan buat kalian yang emang pengen belajar skateboard, sekarang YouTube banyak gitu kan, trik-trik banyak, tinggal tonton aja di YouTube, pahami, terus eksekusi gitu. Dan jangan lupa untuk pakai pengaman itu sih. Soalnya ya ini gue udah mengalami yang udah gitulah. Gue dulu pas pertama kali belajar jalan doang nih Yanzo ya, jalan doang nih. Kan dulu bener-bener belum bisa ya, dan harus bener-bener ngebiasain keseimbangannya. Gue sampai ke kayak kepleset gitu loh, terus palanya kejedak gitu sama lantai gitu. Pokoknya kayak apa ya, kau mijak si skate-nya, tiba-tiba karena keseimbangannya hilang, skate-nya tuh kayak kelempar gitu loh, badan kita kayak langsung jatuh gitu. Oh, kayak kepleset gitu kan, kayak kepleset jatuh gitu kan. Tapi yang landingnya tuh kepala dulu bluk gitu loh, ngerti nggak? Puyengnya kayak gimana itu, gue kayak anjir, isekai apa ya nih ya gitu ya. Makanya jujur, untuk kalian yang para newbiers anjay. Pokoknya kalau buat kalian nih skater new gitu kan, skater baru, kalian pakai pengaman deh. Itu bener-bener harus menurut gua. Berarti utamakan keselamatan. Anda ingin hidup panjang, utamakan keselamatan. Iya. Keselamatan, jangan kayak gua gitu loh. Gua udah terlanjur degil gitu loh, udah terlanjur apa ya, maksudnya kayak bandel gitu, nggak pakai pengaman ya. Tapi kan emang beli pengamannya juga atributnya mahal gitu. Iya. Gimana? Kan kalau anak skater kan kayak lihat kelihatan lebih kerennya kan pas ini self ininya nggak ini dilepas kan, kayak wah keren loh. Biasanya kan gitu kan. Apanya tuh si ininya, pengaman? Ya pengamannya ini buat yang dibuat lutut, siku. Oke. Helm. Jadi gini. Jadi kan gini. Keren tuh pas lagi nge-trick tuh, kayak ada apa gitu, kayak kita lihat itu wow gitu loh. Iya, tapi ya kan kita garis bawah dulu. Tapi ya itu semua emang keren. Tapi ingat, kan kalian masih tahap belajar. Tahap belajar mah ya wayahe aja gitu loh ya. Maksudnya kayak ya harus pakai pengaman gitu loh. Soalnya apa ya? Soalnya jangan langsung kayak gak pakai pengaman kayak gitu loh. Soalnya gimana ya? Intinya baru aja belajar udah cedera gitu loh. Maksudnya kayak baru belajar jalan doang masa udah cedera gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian biasanya tuh ya skater pemula tuh biasanya cederanya itu ketika udah mereka basic udah bisa ya kan. Jatuh bisa kayak gitu mah nggak bakalan cedera kan, kayak jatuh gedubrak kayak gitu mah laki-laki mah kuat lah gitu kan. Tapi skater yang emang lagi bener-bener belajar, pertama kali dia jatuh ya kan, ini kebanyakan ya, ini pengalaman gue nih ngelihat anak-anak di sekitaran gue lagi belajar juga sama gue,
pasti aja pertama kali dia jatuh itu kalau nggak trik kickflip, apa ya, trik ini ngegrind Keren itu ke yang di tiang jalan gitu. di tiang itu kah? Yang apa? Yang apa? Bukan tiang. Sebenarnya di bebas sih. Obstacle-nya tuh bisa di papan meja gitu, kayak meja duduk yang di pinggir jalan, Pokoknya bisa dia ngegrind di situ. bergesekan kan itu modelnya. Apa ya? Pokoknya yang bisa bisa di grind, di slide gitu loh, kayak bukan slide sih, grind lah pokoknya, istilahnya grind gitu. Ting gitu, kayak nge-slide gitu loh di atas papan ataupun di atas papan, sorry. Di atas apa tuh, tiang, ataupun kalau di skatepark kan tiang kan. Nah, kalau di jalanan tuh antara tempat duduk atau enggak kayak pot-pot gitu, jalan yang kotak gitu loh. Nah, kayak gitu. Oke, kalau untuk ini skater newbie, apa aja yang harus disiapin? Kalau misalnya ada yang tanya, Bang, kok skater newbie apa aja yang harus di-prepare? Yang pertama yang prepare pasti harus kau membeli skateboardnya. Nah, ini ada tips juga nih untuk membeli skateboard. Kalian sebenarnya tuh gak harus mahal-mahal ya sebenarnya. Maksudnya kayak gak harus brand-brand luar gitu loh. Sekarang brand lokal pun banyak di Indonesia. Malah brand lokal yang di Indonesia tuh agak bisa menyaingi brand luar negeri, cuy. Malah ada brand lokal dari Indonesia, Puppets kalau nggak salah, Puppets sama apa gitu. Mereka udah masuk ke sono. Udah apa tuh? Udah dikirim keluar juga ke skatepark luar, Los Angeles sama banyak dah, pokoknya udah pernah masuk keluar lah. Ada brand yang dari kita lokal udah masuk keluar, papan, deck, truk gitu, kayak gitu. Soalnya di kita tuh gini, di kita emang papan lokal, tapi kualitas nggak lokal, cuy. Kualitas nggak murahan, anjir, serius. Kualitasnya bagus, apa semuanya lokal, tapi kita lokal tapi emang kualitasnya bener-bener bisa bersaing sama yang ono gitu. Kayak gitu ya. Yang pertama skateboard, intinya lu skateboard nih ya, ini emang jangan belinya di online shop. Itu skateboard bener-bener abal-abal, cuy. Terkadang ada yang di online shop yang abal-abal ya. Intinya yang lebih jelas, yang paling jelasnya adalah kau beli di skate shop. Atau enggak kau cari aja di Instagramnya Puppet Store atau di mana lah, pokoknya yang bener-bener tuh papannya tuh bener-bener official. Pokoknya skateboardnya tuh bener-bener asli gitu loh. Bukan yang dari online store, kan banyak tuh yang kayak abal-abal ya kan. Pokoknya intinya pakai skateboard yang emang bener-bener komponen-komponen itu asli gitu loh. Maksudnya asli itu kayak bener-bener kuat dan tahan gitu loh. Ya gua saranin sih kalau untuk deck ya, ini papan yang gua pakai ya sekarang ya. Papan yang gua pakai tuh dari decknya pakai Puppets, trucksnya pakai The New apa gitu yang gambar serigala. Pokoknya itu brand lokal juga. Pokoknya kalian bisa cek-cek aja deh di YouTube sih. Kalau misalkan kalian bingung mau nyarinya di mana, di channelnya Satria Fiji banyak banget ulasan-ulasan tentang skateboard, kayak tips memilih papan yang oke gitu, banyak di situ Satria Fiji itu. Mungkin nanti ya pokoknya cari aja Satria Fiji, itu orang apa ya, orang Indonesia pokoknya tentang skateboard ya. Nah, pokoknya kita balik lagi ke tadi, apa yang dipersiapkan skateboard jelas harus yang bener-bener jangan abal-abal ya. Tuh. Terus pengaman juga, ini penting banget, pengaman, helm, terus decker dan semacamnya itulah dan kawan-kawannya. Itu kan. Yang kedua, air minum. Jujur, main skateboard ini cepat banget capeknya, cuy. Terkuras habis, cuy. Tenaga kita, stamina kita bener-bener kekuras habis. Apalagi kalau misalkan kita lagi belajar oli ataupun lagi belajar trik-trik yang lain. Jangan lupa itu ya, ke skatepark tuh bawa minum intinya. Kalau kalian banyak duit ya tinggal beli ke warung-warung bisa gitu. Nah, itu ya. Terus yang terakhir ini yang kau harus persiapkan itu adalah kesiapan. Ini yang terakhir ini benar-benar mencakup semuanya ya. Kayak kesiapan kau, mental kau, dan keberanian kau. Itu tiga itu dalam satu kata itu. Pokoknya mental, keberanian, dan kesiapan.
Karena terkadang ada nih orang yang kayak pengen main skateboard tapi mental belum siap, ya kan? Semuanya belum siap karena takut jatuh, takut patah tulang. Yang intinya adalah ini, balik lagi, ini tuh olahraga ekstrim. Intinya kalau kau pengen bisa, ya kau harus bisa menerima resikonya. Harus bisa menerima resikonya kan, patah tulang segala macem kayak gitu. Jadi buat kalian yang bener-bener emang pengen main skateboard dan emang punya jiwa laki, mainlah. Main. Kayak parkour aja. Kau parkour siap punya mentalnya, pasti ngumpulin mental dulu kan. Apalagi kalau drop, apalagi kalau di parkour tuh kalau kita mendarat dari high ground itu kan, aduh. Waduh. Jujur guys, lebih ngeri parkour daripada skateboard menurut gua. Iya sih. Kalau disuruh tanya parkour siapnya apa? Sepatu sama mental. Nggak ada tuh self defense, sepatu sama mental udah. Nggak ada, sepatu apa mental aja cukup. Kalau pakai celananya apa? Kayak misalnya baju parkour apa? Celana training cukup. Ada yang parkour malah pakai celana pendek. Oh itu kayaknya yang udah nggak takut lecet aja. Ada yang malah parkour pakai cuma celana pendek, nggak pakai baju. Ada kalau yang jago-jago tuh. Oke, jadi itu ya apa tuh yang harus kau siapkan ketika kau pengen belajar main skateboard untuk newbie. Gitu sih yang kau harus persiapkan, itu sih paling skateboard, mental, kesiapan, dan apa tuh namanya, pelindung, decker dan helm semacamnya. Untuk sepatu untuk sepatu jangan pakai kayak apa tuh namanya, sepatu running yang kayak gitu kan, terus sepatu olahraga, no. Apalagi sepatu futsal, jangan. Ini bener-bener apa ya, ngaruh juga. Kau baru aja main, kau belajar kickflip atau ini, sepatu kau habis. Soalnya kan si alas skateboard itu tuh sama kayak hamplas tahu kan, kasar. Hamplas ya. Kau sekali nge-slide tuh buset, habis tuh sepatu. Makanya harus memakai sepatu yang solannya tebal, yang solan depannya tuh itu tebal. Ya paling ya Vans, Lakai, dan sepatu-sepatu old school yang lainnya. Lokal juga banyak yang apa tuh namanya, solannya tuh tebal. Pokoknya kalian cari aja, cari tahu aja sih sepatu skateboard yang benar-benar bagus gitu loh. Intinya tips gue cuma satu, cari yang solannya tebal. Soalnya ketika kau mau nge-slide, ketika kau main skateboard, otomatis kau pasti bakalan belajar trik, yang dimana trik itu pasti ada unsurnya dengan loncat-loncat gitu kan, ada hubungannya dengan loncat-loncat. Nah, karena oli ini loncat ini ada gesekan gitu kan, maksudnya kayak ada kegiatan gesekan itu antara kaki kau sama si alas skateboardnya, alias sama papannya dan alasnya itu, otomatis sepatu kau kalau misalkan solnya nggak tebel, cepat habis dan jebol sepatu kau. Makanya ya jujur nih ya, hobi skateboard ini agak mahal, agak mahalnya dari soalnya ya emang jujur aja ya, dari sepatu juga, sepatu, deck, semuanya nih. Umumnya nih ya, total untuk skateboard dulu aja 1 jutaan loh. Itu 1 jutaan untuk skateboard doang. Pasti nyentuh gitu, guys. Decknya pasti nyentuh itu, yang papan, rodanya, ya, mahalnya tuh lebih ke mahalnya tuh dari deck, truk, sama wheels, roda. Itu mahal ya. Nah itulah pokoknya sepatu ya, sepatu ingat harus pakai yang solannya tebel ya, soalnya biar nggak habis solannya. Itu sih udah, itu doang yang harus kau persiapkan yang untuk mau belajar skateboard gitu. Apalagi emang yang benar-benar pengen mendalami gitu. Kalau ini kan Mas sendiri, lu pernah ikut event gak dari kayak gitu kan? Pasti anak skater pasti ada kan yang dari komunitas itu kayak event apa, yuk dari kesini. Ada. Itu kalau nggak salah, bentar ya, gue cari eventnya tuh.
Eh, gue pertama kali gue ikut event itu eventnya di kota gue sih, jujur itu sebenarnya di semua kota ada, tapi kebenaran gitu loh, maksudnya kayak kebetulan di kota gue tuh ngadain eventnya, dan itu tuh event emang tiap tanggal 21 Juni yang dinamakan Skateboarding Day. Tuh di semua Indonesia, semua kota tuh pasti kalau misalkan 21 pasti adalah yang ngadain itu event. Soalnya itu event besaran banget sih. Tuh. Di event itu tuh banyak banget. Malah di event itu tuh terkadang kalau misalkan ada banyak sponsor tuh ya banyak sponsornya gitu loh. Pokoknya event itu tuh event skateboard, jadi kayak ada challenge-nya, kayak kita misalkan challenge oli ngelompatin beberapa papan gitu, yang menang tuh, yang lolos itu maksudnya yang berhasil apa tuh namanya menyelesaikan challenge itu dapat hadiah kayak t-shirt, baju-baju tracer, pants gitu, kayak gitu yang emang ori gitu kan, karena mungkin ada sponsor itu biasanya. Tapi biasanya di event-event seperti itu tuh emang ada sponsornya lah, namanya juga event kan, pasti ada sponsor gitu. Nah kebetulan yang pas gue di kota gue itu sponsornya banyak banget. Gue nggak bisa nyebutin sponsornya apa ya, soalnya kayak nggak di endorse. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Nggak perlu nggak sih? Hah? Meskipun kita kode-kodean pun ya gak bakalan dilihat juga. Karena subscriber kecil. Ya pokoknya ada lah ya. Dulu tuh lumayan untuk dari segi apa tuh namanya sponsor. Ada dulu tuh gue ngikut ini apa namanya challenge yang dimana itu oli ngelewatin itu. Pertama kan ada level kan. Level terakhir itu ngelewatin 4 papan, yang dimana 4 papan dulu tuh gue udah bener-bener try hard banget melakukannya, karena 4 papan tuh udah tinggi, udah max tinggi gitu. Soalnya kalau untuk melakukan challenge ini adalah tenaga kau untuk ngejumping si skate-nya itu bener-bener harus gede banget tenaganya, harus bener-bener kuat, bukan kuat sih, lebih ke tenaganya tuh harus banyak gitu tenaganya. Ada yang gagal tuh gara-gara lemesnya tuh kayak kecapean gitu. Level pertama loncat ngejumping si skateboardnya ya gampang ya, masih level pertama gitu kan, bisa level kedua. Nah kebanyakan di level ketiganya tuh udah habis stamina di sini, karena loncat terus tuh harus itu gak ada jeda gitu kan. Kalau udah level 1 berhasil langsung loncat lagi 2, 3. Loncat 2. Jadi kayak misalkan ini pesertanya 10 orang misalkan ya. 10 orang itu tuh kayak di challenge satu-satu gitu loh. Misalkan ada yang lolos lanjut ke tahap selanjutnya, yang gagal udah gak bisa gitu. Nah gue cuman ke tahap 3 doang. Tahap 3 tuh gue udah habis stamina-nya untuk ngejumping si skateboardnya. Tapi berhasil karena lewat. Jujur apa? Berhasil yang lewat. kedua masih lewat. Wih, dapat respect dong. Dapat. Ya tapi respect kayak yang orang ketiga tepuk ini, tangan gitu. Wih. Banyak di event nggak apa ya, di event tuh alhamdulillah orang-orangnya respect banget. Jadi kayak misalkan yang baru belajar aja ya oli gitu kan, level 1 satu papan dilewatin, ada yang gagal tuh ya respect, tepuk tangan, nice try kayak gitu. Apalagi yang 4 nih, yang 4 bisa kelewatin, ada 2 orang tuh, wah gila diserokin semua anjir. Berarti lu sama yang prosedur lain ada dari 10. Itu yang ikut berapa orang? 10 orang. 2 orang. Ya, yang berhasil cuma 2 orang. Lu sama yang berhasil cuma 2 orang. Soalnya intinya tuh yang challenge ini tuh emang bener-bener khusus buat orang yang emang lagi belajar oli gitu loh. Nah gue itu pas-pasan lagi belajar oli di situ, jadi gue ikutan gitu loh. Gitu. Dapat apa terus gue dapat baju. Baju ini apa, Bloods, tahu gak Bloods? Tahu. Nah dapat baju Bloods yang gambarnya gurita warna merah gitulah, terus megang papan skateboard gitu. Gua kira baju yang itu jaket putih yang lu pakai. Hah? Jaket putih yang lu pakai. Kalau jaket putih yang gue pakai ini mah emang ini custom gue, emang gue sebelum main skateboard gue udah punya baju ini. Enggak. Beda itu beda. Kalau itu emang custom dari diri sendiri. Oh. Nah, pemenang pertama nih yang paling edan nih dapat deck puppets cuy, gila.
yang Berarti lu harganya kedua berarti ya? 600.000. Berarti lu kedua. Gimana? Enggak kan dari 2 orang nih. Berarti lu yang kedua, juara 2 maksudnya. Enggak, ini sebenarnya cuman ada 2 juara doang, dikasih 2 juara doang. Jadi tapi baiknya event ini tuh yang lolos ke tahap ketiga ini tetap dapat hadiah, tapi cuman t-shirt doang gitu loh. Itu jadi kayak bentuk respect karena kau udah bisa ngelewatin yang level ketiga gitu. Kayak itu kan yang ketiga itu, yang level ketiga itu ada 4 orang yang lolos termasuk gua tuh. Nah 4 orang itu dikasih t-shirt semua, termasuk gua dikasih t-shirt. Terus yang ini yang juara ini yang juara nih, yang apa juara sama juara 2 tuh dapat yang juara pertama ya kan dapat deck, dapat papan. Yang kedua itu jadi sebenarnya juaranya tuh sebenarnya ada 2 orang gitu loh. Karena ini nggak ada juara 1 juara 2, jadi kayak pokoknya yang bisa ngelewatin tahap terakhir itu juaranya gitu loh. Berarti lu dapat juga Meskipun dong. itu ada 5 orang tuh ya itu juaranya 5 orang gitu loh. Berarti lu dapat dong decknya. Enggak. Itu contoh aja, contoh. Karena yang ngelewatin apa tuh level terakhir itu ya 2 orang itu. Gua kan tadi bisa ngelewatin yang ketiga doang. Oh, yang keempat gak dapat. Enggak. Keempat gak dapat. Soalnya tinggi banget, Bre. Sumpah. Yang Gak bohong gua. tinggi ya. Iya. Tinggi banget. Itu juga ancang-ancangnya jauh banget itu teman-teman yang ini yang ikut challenge yang udah tinggal tahap terakhir tuh. Gila tuh kenceng banget. Oh, gila aja. Gak habis pikir gue aja bisa banyak staminanya itu anjir gitu kan. Terus kayak gue aja sampai 3 tahap itu udah capek, staminanya udah cepet terkuras gara-gara oli doang. Apa gitu aja 3 astaga. Ya. Makanya fisik itu bener-bener harus dilatih terus. Ya lari pagi, lari siang jam 1 buat nginin otot kaki. Kalau misalnya stretchingnya gimana? Stretching anak skater kayak pemanasan. Pemanasannya? Nah. Pemanasan seperti pemanasan biasa aja, peregangan gitu. Oh, gak Biasa, ada pemanasan kayak- buat kaki khusus gitu. Kayak gimana? Kayak Kalau buat disuruh kaki ya apa? kayak pemanasan main bola aja, kayak diangkat gitu, terus direntangin 3-3-2-2 kayak gitu, kayak biasanya aja, stretching biasa, gitu, pemanasan biasa. Yang tentang kaki, ya sama aja sih sebenarnya, nggak ada yang khusus untuk ini, khususnya nggak ada, kayak stretching biasa aja. Tapi lu pernah nggak Paling- langsung main gitu? Nggak pakai stretching? Pernah, Gimana? pernah. Biasa Dan aja. gilanya itu kram anjir kaki, serius. Jadi ini langsung ini aja ya, langsung loncat ke dimana gue udah bisa oli. Jadi waktu itu tuh gue tuh emang lagi semangat banget kan, datang ke skatepark gitu kan, kayak orang-orang pada stretching, gue kayak anjir gak sabar nih gue. Itu gara-gara gue nonton ini SLS Liga Los Angeles itu loh, skateboard. Jadi gue bener-bener ke skateparknya itu kan orang-orang sore biasanya jam abis asar kan. Nah gue agak ini jam 3-an ke sono. Agak jam 3-an pun ada yang main skateboard gitu kan. Itu pada stretching semua. Anjir, karena gue orangnya bener-bener apa ya, kalau lagi semangat tuh kayak bodo amat, gue main aja gitu kan. Pas gue ngeloncatin itu kan di skatepark gue kan ada tangganya tuh, ada yang rendah, ada yang tinggi gitu kan. Nah untuk yang rendah itu untuk yang baru pertama kali bisa ngeloncatin tangga. Nah gue bisa tuh, bukan bisa, lagi latihan di situ. Maksudnya kayak landingnya mah bisa gitu, tapi suka gagal mulu. Gue latihan yang dipendek dulu, yang dipendek dulu, si tangga yang dipendek dulu. Set, gue loncat dan itu bener-bener cobaan pertama gue langsung cedera anjir, langsung cedera itu misalnya keram gitu loh, karena pas gue loncat gitu kan, itu udah enak tuh, filenya udah enak, bisa landing mulus nih gue. Pas udah landing kerek, ya biasa aja landingnya, tapi tiba-tiba kayak langsung kayak apa ya, kejepret gitu, cepret gitu loh, kayak langsung ototnya kaget gitu. kayak keram gitu, kayak trong gitu, anjir. Itu gue langsung jumpalitan itu karena nggak bisa nahan kan. Ya pokoknya pas udah kayak gitu tuh anjir keram Langsung banget gitu, kayak wah kapok sih gue anjir. Tapi kalau Pokoknya ya, gimana? kalian pernah ngerasain kan kalau kalian loncat gas, misalkan kau
pernah lah Ya, loncat dan landingnya nggak kaki pas. landingnya tuh tiba-tiba kayak kesetrum gitu loh. Tiba-tiba Ulah. langsung kerak gitu loh. Nah, kayak gitu rasanya. Itu sakit banget, apalagi landingnya tuh gua agak kayak keras gitu, krep gitu loh. Suaranya juga set man. Ngeri. Itu sih, ngeri sih. Pokoknya apapun kegiatan kau, apapun yang berhubungan dengan olahraga, kau harus stretching dulu. Gitu sih. Jangan sampai kau asal-asalan gitu. Udah 30 menit aja kita ngobrol. Udah 35. Iya, nggak kerasa emang. Gak kerasa. Gila sih memang. Ini ya guys ya, ilmu anak skater 5 tahun ya. Sebenarnya gue juga nggak terlalu jago-jago banget sih, tapi ya ini gue ngomong sesuai pengalaman gue aja gitu. Experience 5 tahun. Experience gue langsung, kayak gimana. Tapi lu pas pertama kali pas datang ke event itu event itu lu udah berapa kali ikut atau cuman baru sekali doang nih dalam 5 tahun? Baru sekali sih, baru sekali. Baru sekali. Soalnya kebanyakan ya di kota gua. Kan ini kota gua kota baru gitu kan, kayak kota bener-bener kabupaten baru lah gitu kan. Kan dulunya nyatu sama kabupaten sebelah, tapi sekarang kayak misah gitu kabupatennya. Pokoknya dulu tuh daerah gue ini nyatu sama kabupaten Ono. Tapi karena kabupaten gue pengen mandiri lah ibarat kata kayak gitu ya. Jadi misah sama kabupaten Ono. Jadi kayak punya kabupaten baru gitu kita tuh. Nah, jadi ya kalau masalah event-event kalau sama kayak konser-konser gitu kayak kurang aja gitu loh. Dananya juga kita kan kabupaten baru gitu loh. Bener-bener lagi butuh dana kan. Jadi kalau ada event-event gede tuh biasanya kita malah ngikut ke orang. Maksudnya kayak contoh skateboard nih kan. Ini kan 21 day skateboarding tuh pertama kalinya waktu itu tuh daerah gua ngadain pertama kalinya tuh, dan di tahun besoknya di tanggal 21 day skateboard ini kita nggak ngadain lagi karena sponsor dan dananya nggak ada. Jadi kita ngikutnya yang di Bandung. Jadi semua anak-anak yang di daerah gua itu pada ke Bandung semua ngikut eventnya ke Bandung gitu loh. Nggak ngadain lagi gitu loh. Soalnya ya itu sponsor kalau kagak event, kalau kagak ada sponsor gimana jalannya borol gitu kan ya. Realisasinya kayak gitu aja kan, kayak you know lah gitu Ya perduitan gitulah ya. Event ya intinya kayak gitu ya, begitulah. ada kerjasamanya lah pokoknya. Tapi kayak lu gitu sih. seneng banget berarti pas pertama kali datang gitu. Cuy, pertama kali datang ke event apalagi di kota gue, pertama kalinya ada event skateboard tuh gue seneng banget. Bejibun orang, banyak banget orang asli. Serius, bener-bener kayak event gede banget. Soalnya baru pertama kali loh ada event tuh. Ada event skateboard tuh, wah anjir keren banget gitu kan. Kayak gue bener-bener kayak setiap 21 Juni ada terus. Gue berharap ada kayak gitu. Ketika nanti kabupaten gue udah lumayan gede gitu kan, udah bener-bener kayak kota, disebut kota lah gitu. Sebenarnya disebut kota ya udah disebut kota, tapi ya masih tahap pembangunan gitu kan. Kalau daerah gue tuh masih tahap pembangunan gitu loh. Jadi gitu, gue tuh berharap kayak aduh ya Allah, semoga ini event-event tuh banyak lah diadain terus gitu loh. Di daerah gue pun selalu ada gitu, kayak gitu. Karena jujur ya, itu event pertama yang gue ikutin dan dan itu filenya tuh kayak jadi langsung semangat terus main skateboarding gitu loh. Satu hal yang kalau bagi orang olahraga ekstrem itu satu hal yang wow. Wah, orang-orang satu hal yang emang ditunggu gitu loh. Ya. Kalian tuh bisa ketemu orang-orang yang kayak legend itu tanpa harus kayak janjian apa-apa gitu. Kita ketemu orang legend langsung secara gratis. Kalau di event kan kita ketemu legend, ketemu pro yang pro nanya-nanya, kita bisa memanfaatkan itu. Kita nanya-nanya, "Bang, ajarin dong ini." Oh, boleh. Dan bagusnya adalah orang-orangnya tuh respect banget, bre, serius.
orang-orangnya respect banget di event-event tuh. Jadi kalau misalkan gue nggak bisa trik ini tapi orang ini jago banget, ya mereka saling sharing intinya kayak gitu. Serunya event tuh kita bisa dapat banyak teman, kita bisa dapat banyak experience, kita bisa dapat banyak ilmu gitu loh. Karena di event itu juga banyak orang-orang yang sharing-sharing pengalaman, ilmu dan semacamnya gitu. Dan tiap orangnya itu pasti ada jagonya, misalnya yang jago ini si ini, yang jago trik Ini sini nih jago nih gitu kan. biasanya Oh, ditunjuk-tunjuk kamu tuh mau biasanya. Misalnya ada orang Iya. tanya nih, bang yang ini di situ tuh jago-jago, ajarin. Nah itu Kangen event. ya, makanya. Jadi event itu salah satu yang benar-benar ditunggu sama anak-anak Ya anak-anak ya yang olahraga semuanya. ya semua Yang anak-anak komunitas ikut komunitas gitu. Parkour BMX, sepatu roda, semacamnya lah. Pokoknya yang anak-anak yang mempunyai komunitas yang mempunyai event tersendiri gitu loh. Kayak kan setiap komunitas tuh pasti punya eventnya masing-masing gitu kan. Kayak contoh aja nih ya, skateboard eventnya ya tentang skateboard, parkour eventnya tentang parkour. Sorry nih ya, agak ini gue kayak misalkan yang suka anime gitu kan, eventnya tuh kayak Kominfuro kayak gitu kan ya, yang tentang per WI buan lah gitu. Tapi lo pas event itu ada gak orang luar itu kayak bule gitu datang ke tempat event gitu? Dulu ini pernah sekali ada orang Los Angeles sama Brazil gitu. Itu langsung diwawancarain sama ininya, sama host ininya. Dia tuh aneh banget tuh. Kayak dia tuh pakai papan yang dimana papannya itu kayak mirip papan selancar tapi itu skateboard gitu. Jadi kayak dia tuh punya deck tapi decknya custom sendiri. Sumpah Decknya itu unik bagus banget. banget. Unik, decknya tuh di custom sendiri kayak papan selancar tapi bentuknya doang ya. Bentuknya Panjang tuh kayak papan. Nggak termasuk longboard, nggak termasuk kayak shortboard. Pokoknya papan yang dimana papan itu papan seperti kita tapi mereka tuh mangkas sendiri, custom sendiri untuk kayak shortboard. Papan dimana papan itu papan seperti kita tapi mereka tuh mangkas sendiri, custom kayak shortboard. Papan dimana papan itu seperti orang luar emang kreatif cuy. Terlalu niat. Kalau dibilang niat banget orang luar itu. Niat banget ya. Kita tahu lah kan apa tuh namanya hype bukan olahraga skateboard tuh kan emang pertama kali kan emang dikenalnya tuh di luar gitu. Misalkan maksudnya kayak yang apa tuh yang hype-nya tuh pertama kalinya tuh di luar bukan di kita. Kita mah cuman kayak kecipratan hype-nya aja gitu loh. Gitu. Ngikut lah ibarat kata kayak gitu kasarnya. Iya kan? Kayak contoh aja kalau misalkan nih skateboard di Indonesia berarti kita yang nemu gitu loh. Mereka yang mempunyai apa tuh? Mereka yang punya apa tuh niat untuk bermain skateboard tuh berarti mereka ya ngikut gitu loh. Kayak ibarat kata nih kita punya misalkan kita kan apa tuh? Misalkan ini contoh kecil aja kayak kita tuh kan berprestasinya di bidang apa tuh namanya bulu tangkis kan. Nah orang-orang tuh karena tahu bulu tangkis tuh Indonesia paling kuat gitu kan. Jadi kayak mereka tuh wah gua harus bisa bulu tangkis nih biar bisa ngalahin Indonesia misalkan kayak gitu. Nah jadi kayak mereka tuh kayak ngikut semangatnya gitu loh, ngikut hype-nya gitu loh. Kayak sama kayak skateboard gitu. Skateboard tuh kan pertama kali hype-nya tuh kan di luar dan pertama kali ditemukannya tuh di Amerikaan apa anak-anak Amerika lah pokoknya Detroit gitu kan terus Los Angeles kayak gitu kan. Nah karena olahraga itu menyebar ke semua penjuru dunia gitu jadi kayak ya semua yang ngelihat skateboard itu kayak keren jadi mereka ngikut gitu loh ngeadain di negara mereka sendiri gitu loh termasuk kita juga gitu loh ya kasarnya kita ngikut hype orang gitu ngikut hype-nya si skateboard itu kayak gitu aja sih. Kalau ini kan biasanya apa kayak karena skater tuh kan ada tuh panutan tuh. Dulu panutan lu siapa? Panutan skateboard. Jelas Tony Hawk. Setelah Tony Hawk Ninja Hasten tuh pemenang SLS tahun 2000
eh 18 apa 19 ya? 13 gitu. Lupa lagi aing. Pokoknya tahun segituan lah. Se-legend itu kan Tony Hawk sampai orang itu kayak sampai kan ada tuh gamenya kan yang Tony Hawk itu yang skateboard itu. Gue mau agak ngeralat tadi sini Justin tuh juara tahun 2010, 2012, 2014, 2017 sama 19 kemarin. Berarti Di Liga X Games di X Games sama SLS. Ya, Super Crown lagi itu. Super Crown tuh jadi kayak itu bener-bener udah wah anjir pemain-pemain hebat semua di situ pada ini. orang-orang ternama. Udah jago lah. Kalau ibarat kata kalau main bola tuh UEFA Champion gitu, kayak gitu. Gimana tadi? Itu berarti kalau orang komunitas anak skateboard itu berarti kayak pasti udah tahu lah Tony Hawk itu siapa gitu. Oh jelas, Jelas. udah pada tahu semua. Oliveira Se-legend apa siapa? kayak Tony Hawk itu kayak wah dia tuh bisa ini sampai Jadi apa Tony gitu. Hawk gimana tadi? Kayak se-legend apakah sampai orang itu siapa sih yang skater yang nggak kenal Tony Hawk gitu. Jadi Tony Hawk itu kayak pemain pro skater yang emang bener-bener mendunia lah gitu kan. Udah profesional. Gue sebenarnya tahu Tony Hawk itu ya pertama kali gue main skateboard gitu loh. Pertama kali gue searching tuh pemain terhebat di dunia skateboard, muncul nih orang. Dan gue nggak tahu asal usulnya dia sebenarnya ya, tapi gue nyari tahu pokoknya tuh dia tuh kelahiran Mei 1968 lah, 53 tahunan berarti ya. Dia tuh orang California Amerika lah pokoknya. Pokoknya dia tuh pemain hebat, bener-bener the legend, bisa disebut legend karena setiap dia ikutan lomba, setiap ikutan turnamen menang terus cuy. Emang ibarat kata nih ya, dewanya skateboard tuh ya dia Tony Hawk. Makanya dia sampai bikin game, sampai sekarang dia udah mulai berambut putih, maksudnya udah tua juga dia masih skateboard loh. Maksudnya kayak dia masih apa tuh menciptakan trik-trik baru. Iya. Apalagi di skateparknya dia kan punya skatepark sekarang kan. Skatepark officialnya banyak tuh, wah cabangnya di mana-mana cuy. Banyak banget skateparknya. Dia tuh sampai lihat aja ada di channelnya. Dia tuh tiap kali satu konten tuh dia pasti kayak apa ya, kayak bikin konten yang dimana progress gitu loh. Jadi kayak progress salah satu trik yang dimana trik itu bener-bener ide dia sendiri gitu loh. Kayak misalkan dia ke skatepark dia nih. Nah di skateparknya dia tuh dia kayak mau bikin satu obstacle yang dimana obstacle ini tuh bener-bener kayak belum pernah ada yang ini menciptakan gitu loh. Jadi dia bener kayak rolling gitu. Wah anjir, pokoknya lihat deh channelnya. Pokoknya dia banyak banget trik-trik baru dari si Tony Hawk nih. Wah gila sih emang. Apa ya, kalau gua nyebutnya dia tuh Tony Hawk tuh dewanya skateboard jir. Serius. Ide untuk apa tuh membuat trik baru tuh dia selalu ada terus gitu loh. Dan dia tuh orangnya gimana ya? Kasarnya tuh bisa disebut orang gila karena gak takut cedera, gak takut mati, gak takut semacamnya. Maksudnya mati karena gara-gara cedera ya. Kau tahu kan track U yang ya. dimana tuh tracknya tuh loncat tuh tinggi banget, terus tuh kayak bener-bener ketinggiannya tuh udah lumayan bikin kita merinding. Lihat aja dia memainkannya dengan santai, udah bener-bener gak takut sama sekali. Dan dia pernah cedera apa tuh namanya tulang ekor, dia pernah. Ya kita tahu tulang ekor bahaya banget kalau kena, bisa buta semacamnya. Tapi ya dia bener-bener hoki banget sih. Setiap kali dia kena cedera tuh wah aneh, kayak kena cedera parah aja dia tuh kayak abis sembuhnya tuh bermain terus, bener-bener gak kapok, gak takutan. Dan wah pantas aja kan kita sebut the legend. Ya gitu sih. Entah seruput dulu. Seruput kopi dulu. Jadi bikin kopi lagi kan.
Kopi lah. Oke. Terus gimana nih? Waduh. Ya mungkin itu aja dulu. Tapi sebelum itu gua ini eksklusif nih buat Kenman nih. Oh iya betul. Anda suka main kartu kan? Nih gua Kartu? kartu nih. Gua mau nunjukin satu trik sulap. Hup. Oh, gua nggak suka main kartu tapi sulap kartu gua tahu sih. Ya, nah, ini Maksudnya eksklusif nih. tahu gitu loh. Hanya orang yang Ois. ini. Nah, Banding udah bos. lihat nih kan kartu ini. Oke. Ini Bentar. cukup simpel. Oke. Gua cuman satu aja mainan gua. Lu cukup Gimana? hafalin nih kartu. Udah, Mm-hmm. hafalin ini gua gak lihat. Oke, gua hafal kartunya. Hafal. Gua nggak usah nyebutin kan? Ya gak usah, gua cukup ini gua Gua taruh. udah tahu kartunya. Nah, habis itu ini gua ambil. Hmm. Konsepnya simpel. Gua cukup gini. Hmm. Just cutting, And then? Cutting. gua balik. Gua cara Hmm. mainnya adalah gua cuman Hmm. potong nih kartu. Mm-mm. Gua potong terus. Ah. Kok kartunya motongnya di sini terus ya? Hmm. Ini gua bakal potong terus sampai gua capek mungkin. Sampai ke acak lah ya. Ya, Oke, tadi gue masih inget nih, masih inget. Nah. Oke, otak harus ingetin gue otak tadi kartunya apa. oke. Oke. Pada saat ini gua berhenti, Hmm. gua cukup balik ini kartu Hmm. dari Agak depanan dikit, gak kelihatan? Nah. Depanan dikit. Nah, sip. Oke. Gua bisa tebak nih. Kira-kira deh dari seingat kartu itu jumlah itu 52 kalau salah. Dari 52 nih. Gua potong lagi. Oke, di-cut. Oke. Gua Hmm. kelihatannya ini terlalu banyak kan? Masih banyak nih. Gua potong lagi. Oke. Cukup gua ngitung 1 2 3 4 5 6. Yang atas gua buang. Hmm. Kalau boleh tahu kartu lu apa? Sekarang nyebutin nih. Ya sebutin. 4 lope. Dan Anjir, kok bisa sih? Ais. Apa nih? Kok bisa? ya begitulah sulap. Lagi nih. Gini beda, triknya beda lagi. Oke. Bener ya guys. Ini Yanzo punya sihir apa anjir? Kok bisa gitu? Oke, lagi. Hafalin. Oke, bentar nih. Bentar. Oke, udah hafal. Oke. Hmm. Udah, gua tutup nih. Nih ya, aku masukin nih. Gua mainnya simpel. Gua cukup shuffle nih. Nih, gua shuffle nih. Sambil capek lah ya. Habis itu gua shuffle lagi. Hah? Nice. Nasib. Ini kartu udah tua banget ya. Ini pakai kartu warung, bukan kartu yang memang basic buat magician. Kartu warung. Cuma 10.000. Iya sih bener. Oke. Pada saat udah gua shuffle, habis itu gua shuffle lagi. Ini namanya rifle shuffle. Bentar. Waduh, ini agak susah nih rifle shuffle nih. Karena ini depan laptop. Oh anjir. Weh, tahu ter gitu kan. Iya. Anjas. And then Terus? ini kurang, ini udah tua. Ais. Gak bisa kan? Jago. Teret gitu kan? Ah, Nah, ini gara-gara kartu tua. iya karena kartu warung kan kaku cuy. Ya. Kartu warung. Ini gak tahu nih gua bener apa salah. Kalau gua petik, ini kartu lo. Anjir beneran dong 9 anjir. Ya 9. 9. Kok bisa gitu anjir? Ya kan, padahal udah gua kocok kan? Aduh.
Kok bisa gitu ya? Aduh, apalagi ya? Bentar. Emang sulap tuh kecepatan tangan kan? Tapi saking cepatnya tuh gua nggak tahu tuh caranya gimana aja. Apalagi ya? Bentar. Coba apa coba? Ada satu lagi nih. Iya. Simple. Lo tahu kan kartu tertinggi di kartu? Apa? King. Gua kasih tahu dulu nih spoilernya. Apa? Nih, Kartu tertinggi. Lo ingat? Ah As. iya, As. as. Oke. Gue nggak main kartu jadi sorry guys, Yo. nggak ngerti gue. Ini via audio nih, kita biar kepo aja. Penontonnya biar kepo ini yang gua mainin apa ya. Meski mainnya kartu, biar penontonnya kepo. Oke. Gua gak bingung. Gue tanya dulu kamera gue. Nah, ya biar kelihatan nih level shuffle. Oke. Gue bagiin. Hmm. And then oke. Ya nggak apa-apa, emang kartu kaku susah. Kartu warung. And then Kartu warung. padahal aku kapan itu udah pernah beli kartu yang ini, yang buat ini, tapi dibeli. And then Oke. Kita lihat. shuffle. Oke. Ini gue sengaja, ini sengaja gue nggak disuruh kartu dulu. Nggak kan, gue suruh inget-inget yang 4 kartu yang gue pilih, yang gue kasih tunjuk. Ini gue potong, ini gue potong nih. Aturan mainnya simpel yang gue ini, gue cukup drop, cukup gue bagi 4. 1, 2, 3. Habis itu gue bagi-bagiin 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau yang K1 nih, kan pasti lu mikir kan kayak, wah yang kartu ini nih yang ada asnya. Untuk membuktikan kalau ini bukan kartu asnya, gua drop 4 kartu. Kan soalnya ini ada 4. Lu pasti pikir kan, wah ini di akhirnya naik nih. Yang di akhirnya pasti as nih. Oke, gua drop cuman 1, 2, 3, 4. And then ya bagi aja. Tiga, 4. Tadi lo ingat kan kartu yang ini? Apa aja yang kartu yang tadi sempat ditunjukin ke ya, sama gua? Iya. Ya, 4 kartu ingat. itu kan? Keempat kartu kan? Kartu kan? Ya, ingat. Tapi ini gue gak tahu ini, gue coba cara trik gue ya. Gue masih ingat. If gue buka that. Anjir, iya bener, ada. Oke, kita mulai dari yang absurd. Cing, kok bisa sih? And then bener. Itu as itu bener, ini as ini bener. As love. Kok bisa sih? And then as. Gila bos. Bener semua. Bener semua. Waduh. Ya itu aja lah. Biarkan mereka bertanya-tanya. Itulah ya. Wah guys. Ya mungkin kalau buat kalian yang udah tahu kartu pasti gak heran ya, karena gue emang kan udah pernah lihat suap-suap kartu gini, tapi di TV mereka belum pernah melihat secara langsung kayak gini gitu kan. Anjing kayak lu bikin anjing kena genjutsu gue. Ya, kayak kena genjutsu guys, jadi bener-bener kayak anjir kok bisa gitu loh. Ini gue coba lepas dulu nih yang sekarang ini. Lepas dulu, bisa nggak ya ini triknya? Aku udah lama gak main kartu. Biarkan para viewers kepo, ini mereka ini ngomongin apa ya. Astaga. Aku bingung sih kalau ini change color bisa apa enggak. 8. Ini apa? 8. Oke. Gue cukup
Ais, dadar susah. Nah, gini aja nih. Mana ya? Ini gua ingetin. Dan mending yang ini. Kalau change color aku gak bisa. Belum seberapa mahir gua. Oke. Red king. Simple. Dan yang ini. Nih, ingetin. Oke. Ingetin, gua cukup gini. Masukin tengah. Udah. Gua cuman ini. Anjir, cepet banget gila. Apalagi Wah, gilanya itu kekuatan shinobi guys, cepet banget tangannya. aduh, gua udah gitu aja lah. Oke, Oke. keren sih, keren. Applause. Aduh, Keren. aduh. Oke, gitu aja ya. Ya, thank you yang nonton. Meski yang di akhir-akhirnya ini cuman audio doang nih, pada kepo nih. biarin kepo. Aduh. Gimana? Dari lihat berapa trik tadi? Sulap. Berapa ya tadi ya? Saking menikmatinya jadi lupa aing. Berapa ya? 3, 4 gitu? 4 ya? Kata udah banyak deh. 4 5-an lah. 4 kayaknya tadi. Ya gitu aja lah. Mungkin ya kalau ada yang bingung apa kayak ada yang belum tahu Ryuzaki Kenma, ini nanti gua bakal kasih deskripsinya nanti. Anu, Wih, channelnya Ryuzaki siap. Kenma. Anak skater nih, 5 tahun. Aduh. Sebenarnya 5 tahun itu kecampur sama volley sebenarnya guys. Ya seenggaknya sih emang apa ya bisa dibilang ya emang kalau disebut lu suka main skateboard otomatis ada pengalaman ya, pasti ada gitu loh. Itu doang sih. Paling selama 5 tahun itu 5 tahun tuh sebenarnya tuh menurut gua waktu yang cukup lumayan kurang untuk gua sendiri, soalnya kan itu kecampur volley kan, jadi otomatis kayak setiap trik tuh gua ketinggalan sama orang gitu loh. Karena jujur gua orangnya tuh agak telat belajarnya gitu loh. Maksudnya tuh telat ininya. Apa sih disebutnya tuh, kayak orang lain misalkan seminggu atau enggak sebulan belajar salah satu trik, mereka cepet, ataupun mungkin ada yang seminggu cepet gitu. Kalau gue tuh kayak bener-bener mungkin 2 bulan baru bisa gitu loh. Karena apa ya itu mungkin ya kekurangan gue di situ doang nih. Semua orang kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing kan. Kalau gue kekurangannya itu doang sih, agak telat belajarnya.